semuanya, perkenalkan saya Selvi Mutiara Priyani dengan NIM 2312611 yang akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Nah, di Indonesia itu banyak sekali loh variasi bahasa, tapi ada satu bahasa yang mempersatukan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kok bisa ya ada bahasa Indonesia? Dari mana asalnya? Oke, akan aku jelasin. Jadi, yang pertama itu ada sejarah bahasa Indonesia. Gimana sih perkembangan bahasa Indonesia? Mari kita bahas. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau Indonesia ini kan kaya akan ragam bahasanya. Ragam bahasa itu adalah bentuk bahasa yang bervariasi dan fungsi ragam bahasa sebagai simbol kebanggaan nasional dan simbol identitas nasional, dan juga pemersatu alat perhubungan antar budaya dan antar regional. Nah, di Indonesia itu terdiri atas beberapa macam suku, agama, dan budaya, serta bahasa. Nah, apa itu sejarah? Sejarah itu memiliki arti asal-usul kejadian dan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Jadi, sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu adalah ilmu yang mempelajari asal-usul serta perkembangan bahasa Indonesia dari masa lampau sampai saat ini. Nah, dilihat dari sejarahnya, bahasa Indonesia itu merupakan varian dan pengembangan dari bahasa Melayu yang telah dipakai sejak abad ke-7 dan tidak hanya dipakai di Nusantara saja loh, tetapi juga hampir di seluruh Asia Tenggara pada saat itu. Kenapa sih bahasa Melayu yang digunakan? Jadi, yang pertama itu karena bahasa Melayu mempunyai karakteristik lingua franca, yang artinya sebagai bahasa pengantar dan pergaulan di suatu tempat yang berbeda-beda bahasa. Nah, yang kedua, dia tuh juga praktis dan sederhana, di mana bahasa Melayu ini tidak memakai status sosial dan tidak ada tingkatan. Yang ketiga, untuk kebutuhan politik. Untuk mengatasi perbedaan yang tidak mungkin memilih salah satu bahasa saja kan. Nah, bisa dijadiin maka kalau misalnya kita pilih satu bahasa aja itu kan bisa jadi perpecahan. Maka dipilihlah bahasa Melayu yang dipahami oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang keempat adalah diterima oleh suku-suku, di mana bahasa Melayu ini sudah diterima oleh suku-suku bangsa yang berbeda-beda karena bahasanya yang mudah dipahami dan mudah diterima. Nah, setelah ini kita bisa melihat beberapa prasasti-prasasti yang tersebar, yaitu ada prasasti yang pertama, prasasti Kedukan Bukit di Palembang. Yang kedua, prasasti Talang Tuo Palembang. Yang ketiga, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat. Yang keempat, prasasti Karanggahi, Bangka, Merangin, Jambi. Yang kelima, prasasti Ganda Suli di Jawa Tengah. Yang keenam, prasasti Bogor. Nah, itu semua tuh bertuliskan dengan bahasa Melayu. Nah, lalu bagaimana sih perkembangan ejaan di bahasa Indonesia? Nah, yang pertama itu ada ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1947. Yang kedua ada ejaan Suwandi pada tahun 1947 sampai 1956. Yang ketiga ada ejaan Pembaharuan pada tahun 1956 sampai 1961. Yang keempat ada ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai 1967. Yang kelima ada ejaan baru tahun 1967 sampai 1972. Yang keenam ada ejaan yang disempurnakan atau EYD yang sering kita dengar itu berlaku dari tahun 1972 sampai 2015. Nah, yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia atau EBI pada tahun 2015 sampai sekarang. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928 telah diresmikan menjadi Hari Sumpah Pemuda, yang dimana nilai ketiganya ini berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu kedudukan dan fungsi. Jadi apa sih kedudukan bahasa Indonesia itu beserta fungsinya? Nah, kedudukan bahasa Indonesia itu adalah dia tuh sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Nah, yang pertama kita akan bahas itu kedudukan Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsinya itu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, kemudian untuk alat perhubungan antar warga dan daerah, kemudian sebagai lambang identitas nasional, dan sebagai alat pemersatu masyarakat. Nah, ini dinyatakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, yang kedua, itu kedudukan Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsinya itu ada sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai alat perhubungan tingkat nasional, sebagai bahasa pengantar dunia, dan alat pengembangan ilmu pengetahuan. Dan itu diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945.
Nah, itu dia tadi semua perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesianya. Nah, sekarang udah jelas kan? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.